Selanjutnya, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rumus hampiran turunan pertama dengan penurunan deret Taylor. Nah, di mana di sini kita lihat terdapat 3 rumus. Yang pertama yaitu rumus hampiran selisih maju 2 titik, yang kedua adalah rumus selisih mundur, dan yang ketiga yaitu rumus selisih hampiran pusat 2 titik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal yang menggunakan salah satu rumus ini, dan akan kita kerjakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di mana soalnya yaitu jika fx sama dengan x dikurang eksponen min x, nah dengan range x-nya itu dari 0 sampai 1 dan hanya sama dengan 0,05. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai f aksen x dan rata-rata error dari turunan tersebut dengan menggunakan metode selisih maju. Nah, dimana penyelesaiannya yang pertama yaitu kita definisikan dulu fungsi fx-nya. Kita tuliskan fx-nya. Jadi fx sama dengan x dikurang eksponen min x. Nah, yang kedua kita tuliskan f aksen x yang sesungguhnya. Jadi f aksen x-nya yang sesungguhnya itu adalah 1 ditambah eksponen min x. Nah, selanjutnya kita tuliskan range-nya. Jadi a-nya, batas bawahnya itu sama dengan 0, B atau batas atasnya itu sama dengan 1. Nah, lalu kita tuliskan juga nilai step H-nya, yaitu sebesar 0,05. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah maksimum iterasi atau N-nya. Nah, di mana rumusnya yaitu yang ini. A ditambah B dibagi dengan H. Jadi B13 ditambah B14 dibagi B15. Nah, sehingga kita perolehlah bahwa maksimum iterasinya itu yaitu sebanyak 20 iterasi. Nah, jadi nanti iterasinya kita mulai dari iterasi 0 sampai 20. Nah, lalu selanjutnya kita hitung. Setelah langkah 1, langkah 5 kita kerjakan, kita hitung dengan cara membuatnya dalam bentuk tabel. Nah, di mana kolom pertama itu adalah kolom iterasi, yang mana tadi sudah saya jelaskan bahwa iterasinya ini kita mulai dari iterasi 0 sampai 20. Nah, kolom selanjutnya yaitu kolom X. Kita buat kolom X. Nah, di mana untuk mencari nilai X pada iterasi awal atau iterasi ke 0, itu rumusnya adalah ini. B13 ditambah B22 dikali dengan H. Jadi ini rumusnya, A ditambah iterasi dikali H. Jadi 0 ditambah dengan 0 dikali 0,05. Nah, jadi setelah kita masukkan formulanya, kita enter. Nah, muncullah bahwa nilai X-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk nilai X pada iterasi pertama yaitu sama, rumusnya sama, A ditambah iterasi dikali dengan nilai H. Jadi 0 ditambah 1 dikali 0,05. Nah, jadi formulanya ini sama. B13 ditambah B23 dibagi dengan dikali dengan B15. Nah, untuk mendapatkan nilai X pada iterasi selanjutnya sampai iterasi 20, kita gunakan simbol dolar pada B13 dan B15. Karena nilai B13 ini atau A-nya ini dan B15 ini atau nilai H-nya akan terus kita pakai, nilainya akan tetap kita pakai pada mencari nilai X pada iterasi selanjutnya. Nah, kecuali B23 atau ini baris iterasinya, karena ini nilainya akan berubah tergantung dari iterasi keberapa. Nah, lalu kita enter. Nah, muncullah nilainya yaitu sebesar 0,05. Nah, jadi setelah pada formulanya sudah kita tuliskan simbol dolar, maka sisa kita blok, lalu kita tarik sampai pada iterasi 20. Nah, sehingga nantinya itu akan muncul nilai X secara otomatis. Nah,
kolom selanjutnya yaitu kolom X tambah H. Jadi kita mencari nilai X tambah H-nya. Jadi di sini rumusnya yaitu C22 yaitu nilai X ditambah dengan nilai H B15. Jadi 0 ditambah 0,05. Jadi kita enter. Nah, muncullah bahwa X tambah H pada iterasi ke 0 itu adalah 0,05. Nah, begitu juga sama juga dengan nilai X tambah H pada iterasi pertama. Jadi, X 0,05 ditambah dengan H 0,05. Jadi, C23 ditambah B15. Nah, kita enter sehingga hasilnya itu adalah 0,1. Nah, untuk mencari X tambah H pada iterasi-iterasi selanjutnya, kita cukup menambahkan simbol dolar pada B15. Nah, jadi kita tuliskan simbol dolar pada B15. Nah, agar supaya formulanya itu akan sama untuk iterasi-iterasi selanjutnya. Yang berubah itu hanyalah kolom C-nya atau kolom X-nya, tergantung pada iterasi keberapa. Nah, lalu kita enter. Nah, muncullah nilainya. Nah, setelah formulanya kita berikan tanda dolar, jadi ini sisa kita tarik sampai pada iterasi ke-20. Nah, sehingga akan muncul secara otomatis nilai-nilai X tambahannya pada setiap iterasi dan X. Nah, selanjutnya kita mencari kolom fx, nilai fx-nya. Nah, di mana rumusnya yaitu fx-nya tadi adalah ini, x dikurang eksponen min x. Jadi di sini nilai x kita blok. Jadi kita tuliskan dulu formulanya sama dengan, terus nilai x kita blok, dikurang kita pakai formula eksponen ESP pada Excel ini. Nah, setelah itu kita blok kembali minus X, minus C22, yaitu minus 0. Jadi, 0 dikurang eksponen minus 0. Jadi, kita enter, sehingga muncullah nilainya itu fx-nya sama dengan min 1. Nah, begitupun dengan nilai fx pada X 0,05. Nah, rumusnya di sini tetap sama, C23 jadi 0,05 dikurang EXP, eksponen min 0,05, min C23. Nah, untuk mendapatkan nilai fx selanjutnya, pada iterasi-iterasi selanjutnya, kita sisa memblok, lalu menarik sampai pada iterasi 20. Nah, sehingga nantinya itu akan muncul nilai fx secara otomatis. Nah, selanjutnya kita buat kolom fx tambah h. Nah, di mana di sini formulanya untuk pada iterasi pertama yaitu D22 sama dengan D22 kurang eksponen min D22. Jadi sisa kita membuat formula sama dengan X tambah H, kita blok nilai X tambah H-nya, terus dikurang dengan eksponen min X tambah H, karena ini adalah nilai fx-nya. Nah, fx tambah H, jadi kita enter. Nah, sehingga akan muncul nilainya yaitu min 0,90123. Nah, begitupun dengan fx tambah H pada iterasi pertama. Formulanya sama, yaitu sama dengan D23 X tambah H dikurang eksponen min D23, jadi min X tambah H. Jadi 0,1 dikurang eksponen min 0,1. Nah, jadi sama dengan ini, min 0,80484. Nah, untuk mendapatkan nilai fx tambah h pada iterasi selanjutnya sama dengan sebelumnya, tinggal kita blok lalu kita tarik sampai iterasi ke 20. Nah, sehingga akan muncullah nilai fx tambahannya secara otomatis. Nah, selanjutnya kita membuat kolom f aksen x. Nah, di mana di sini yang pertama kita membuat kolom f aksen x secara numerik.
menggunakan rumus numerik. Nah, di sini untuk mencari f aksen x pada iterasi awal, yaitu di sini kita menggunakan rumus metode selisih maju, yaitu f aksen x sama dengan fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h. Jadi di sini karena kolom sebelumnya sudah ada fx tambah h, sudah ada kolom fx dan kolom h-nya, jadi kita sisa membuat formulanya itu sama dengan kita buka kurung, lalu kita blok nilai fx tambah h, yaitu f22, dikurang dengan nilai fx-nya, yaitu yang ini e22 min 1, lalu kita tutup kurung, lalu garis miring atau bagi dengan h, yaitu 0,05 atau B15. Nah, setelah itu kita enter. Nah, muncullah nilainya bahwa f aksen x pada iterasi awal yaitu sebesar 1,975412. Nah, sama halnya untuk mencari f aksen x pada iterasi kedua dengan x 0,05. Jadi formulanya sama, jadi sama dengan buka kurung, kita blok fx tambahannya, lalu dikurangkan dengan fx-nya, kita blok fx-nya, lalu tutup kurung dibagi dengan B15 atau nilai h-nya. Nah, sehingga enter, sehingga muncullah nilainya. Nah, di sini pada formulanya untuk mencari nilai f aksen x selanjutnya sampai pada iterasi 20, kita tinggal menambahkan simbol dolar pada nilai B15. Jadi dolar B dolar 15 agar kita dapat menemukan nilai f aksen x-nya ini secara otomatis. Nah, mengapa di sini diberikan tanda dolar? Agar nilainya ini, nilai B15-nya di sini tetap. Nah, sehingga yang berubah itu adalah kolom F-nya dan kolom E-nya, atau fx tambahannya dan fx-nya. Nah, lalu kita enter. Nah, setelah kita berikan simbol dolar, sisa kita blok, lalu kita tarik sampai pada iterasi ke-20, sama dengan kolom-kolom sebelumnya. Nah, selanjutnya kita mencari f aksen x eksaknya. Nah, dengan menggunakan rumus ini, f aksen x eksak. Nah, jadi di sini sisa kita substitusi nilai x-nya. Jadi formulanya sama dengan 1 ditambah eksponen, di sini x-nya min C22, yaitu 0. Nah, lalu kita enter. Nah, muncullah nilainya, yaitu 2. Nah, sama formulanya untuk mencari nilai f aksen x pada iterasi selanjutnya. Jadi rumusnya ini sama. Jadi ini bisa kita blok, lalu kita tarik sampai pada iterasi 20. Nah, selanjutnya kita mencari errornya. Nah, di mana errornya di sini rumusnya yaitu absolut f aksen x dikurang f aksen x eksak. Jadi di sini formulanya itu sama dengan kita ketik dulu ABS pada program Excel ini, lalu kita klik ABS absolut, buka kurung, jadi G22 yaitu yang ini, G22 dikurang dengan H22, jadi nilai numerik dikurang nilai eksaknya, lalu kita enter. Nah, sama formulanya untuk mencari nilai error selanjutnya. Jadi absolut G23 dikurang H23, lalu kita enter. Nah, untuk mendapatkan nilainya secara otomatis, kita sisa blok, lalu kita tarik sampai pada iterasi 20. Nah, sehingga selanjutnya yang terakhir yaitu kita mencari nilai rata-rata galat. Nah, dengan rumus yaitu average, kita ketik dulu average sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok kolom errornya, yaitu dari error iterasi 0 sampai iterasi 20. Nah, ini iterasi 20. Lalu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, muncullah rata-rata galatnya, yaitu sebesar 0,015607. Nah, sehingga soalnya ini sudah terselesaikan. Kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu f aksen x numerik dan rata-rata errornya.